Halo, welcome to my channel. Oke, di video ini gue bakal cerita tentang keluarga yang dimana sang istri mendapat kelebihan, tapi menjadi bumerang bagi dirinya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor yang menarik, DM di Instagram gue. Dan jangan lupa follow. Oke, kita masuk ke segmen horor. Don't scary. Ini cerita kisah nyata yang dialami keluarga yang dimana istrinya mendapat kelebihan, tapi membuatnya drop, sempat sakit berminggu-minggu, dan gak bisa hidup selayaknya manusia-manusia awam gitu kan. Dan di sini gue kenal banget sama si narasumber ini, bahkan deket banget lah, bisa dikatakan ya deket lah. Dia berpesan untuk nyembunyiin identitas aslinya. Jadi di sini gue bakal ngasih nama samaran yang dimana istrinya gue bakal ngasih nama si Cahaya, dan si suami bakal gue kasih nama Mas Bro. Mungkin yang deket dengan gue bakal tahu cerita ini dan tahu siapa narasumber ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Oke, cerita berawal dari sang istri atau si Cahaya sepulang kerja yang tumben-tumbenan pulang sore gitu kan. Sekitar jam 3 sore. Biasanya dia pulang jam 9 sampai jam 10 malam. Dan di sini anehnya si Cahaya ini dia pulang langsung kayak mau tidur. Si Mas Bro ini sempet kayak nanya gitu kan, kok tumben gitu kan, kok tumben pulang langsung tidur. Si Cahaya pun menjawab kalau dia capek, gak enak badan, jadi ya udahlah gitu. Singkat cerita, maghrib pun tiba, yang dimana si Mas Bro ini mencoba untuk membangunkan si Cahaya karena mungkin udah maghrib ya kan, karena menurut zaman dulu juga maghrib itu nggak boleh tidur gitu kan. Jadi si Mas Bro ini mencoba untuk membangunkan si Cahaya, tapi ternyata si Cahaya ini kayak pingsan gitu, dibangunin tuh nggak bangun-bangun gitu kan, dan dipegang badannya ternyata panas tinggi, demam gitu. Jadi si Mas Bro ini agak panik terus kayak mengangkat si Cahaya untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya dia di rumah sakit, keanehan pun sudah mulai terlihat. Tapi di sini Mas Bro belum menyadari. Jadi si Cahaya ini dia kayak ngeberontak gitu, kayak ya marah-marah gitu, terus pengen berusaha untuk nyakitin dirinya sendiri. Dan di sini Mas Bro berpikir kalau itu tuh akibat demam terlalu tinggi itu kan, karena panas terlalu tinggi gitu. Jadi ya Mas Bro tetap menenangin, berusaha untuk ngejagain gitu kan, udah ngejagain. Semakin lama semakin lama kok semakin aneh gitu kan. Jadi si Mas Bro ini menyadari kalau ini kayak bukan si Cahaya. Jadi si Mas Bro ini berinisiatif untuk memanggil ustadz, atau kayak ya semacam ya ustadz gitu loh, untuk kayak didoa-doain gitu, di kalau istilah lainnya mendiruqyah gitu kan. Jadi didatengin lah si ustadz itu, udah datang situ, dibaca-baca, didoa-doa, ternyata benar kalau itu bukanlah dia gitu. Itu ada makhluk lain yang mengendalikan tubuhnya. Karena gini, di saat ustadz itu melihat, si Cahaya ini langsung mengambil bantal, menutup mukanya, seakan gak mau melihat si ustadz tersebut. Jadi alhasil didoa-doain gitulah, didoa-doain sampai dia benar-benar kayak tenang lagi. Yang dia tadinya berontak sekarang udah lumayan agak mendingan gitu.
Di situ Cahaya sempat kayak sadar gitu kan, dari habis dirupiah itu dia sempat sadar, tapi mungkin terlalu capek, dia berusaha untuk tidur lagi, istirahat. Nah itu versi dari suaminya atau si Mas Bro gitu. Dan di sini gue mau nyeritain juga versi si Cahayanya, yang dimana saat tubuhnya dikendalin makhluk lain, apa yang dia rasakan. Di sini Cahaya merasakan kalau dia berada di tempat yang asing bagi dia. Dia berada di sebuah padang rumput yang benar-benar luas, yang banyak orang-orang yang memakai baju putih. Di situ dia bingung, ada di mana? Ada di mana saya? Dia sempat berpikir, apakah orang-orang itu seperti saya? Dia nggak tahu ada di mana. Tapi kok mereka jalan lurus terus? Sampai akhirnya si Cahaya ini berusaha untuk berjalan juga, mengikuti orang-orang berbaju putih itu menuju arah depan. Dia terus berjalan, sampai dia tuh berpikir, sampai kapan saya berjalan? Nggak ada tujuan, nggak ada arah. Yang sampai di mana dia itu udah mulai lelah, udah mulai capek gitu kan. Terus dia melihat sebuah pohon besar yang rindang, daunnya itu lebat banget, dan dia berusaha untuk nyamperin itu karena mungkin udah lelah, udah capek. Dia berusaha untuk beristirahat di situ. Dia duduk di situ. Nah, beberapa lama kemudian ada sesosok kakek-kakek yang nyamperin dia, terus bertanya, ngapain kamu duduk di situ? Si Cahaya pun menjawab, saya capek, saya lagi beristirahat, saya lelah mengikuti orang-orang yang di depan sana, berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, dan dia juga nggak tahu mau kemana. Kakek itu pun menjawab, kamu ingin pulang? Akhirnya saya pun menjawab, ya saya ingin pulang, tapi saya nggak tahu arah jalan pulang di sini. Saya juga nggak tahu tempat ini, asing bagi saya, kata si Cahaya. Kakek itu pun menjawab, cuma satu jalan pulang. Bacalah 2 kalimat syahadat. Itu buat orang Islam ya, kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu kalau yang mau masuk ke agama Islam ya. Info sih, sedikit info. Lanjut ceritanya. Jadi si kakek ini menyuruh Cahaya ini membaca 2 kalimat syahadat kalau ingin pulang. Cahaya berpikir dulu, dia berpikir dulu, 2 kalimat syahadat, apakah benar itu yang membawa saya pulang? Si Cahaya merenung, diam sejenak untuk memikirkan hal itu, dan akhirnya si Cahaya pun berniat membaca 2 kalimat syahadat. Benar saja, dia tersadar, yang dimana dia sadar itu pas habis dirukiah sama ustadz yang dipanggil sama si Mas Bro ini. Singkat cerita, akhirnya si Mas Bro ini ke ruang dokter kan, untuk mencari tahu itu diagnosa penyakitnya. Akhirnya tes sudah keluar, dikasih tahu lah sama dokter kalau si Cahaya ini mengidap penyakit atau menderita gitu kan, menderita penyakit pembekuan darah di area kepala gitu, yang dimana harus dilakukan tindakan operasi. Dan di sini yang mungkin bikin gue merinding gitu ya, karena tindakan operasi di kepala adalah pengeboran atau kepala itu dibor. Si Mas Bro pun kayak ragu, nggak ada cara lain, apakah harus tindakan operasi seperti itu? Dokter pun menjawab, ya emang itu tindakan operasinya, itu pihak rumah sakit hanya bisa melakukan itu yang terbaik. Si Mas Bro agak sedikit bimbang, agak sedikit bingung. Dia nggak rela orang yang disayangi
menderita gangguan gitu kan. Karena kalau ya dengar-dengar kalau kepala dioperasi kayak di bor gitu bakal ada gangguan mental atau gangguan cedera gimana lah gitu lah, gue nggak tahu sih secara pastinya. Jadi si Mas Bro ini nggak mau istrinya tuh kenapa-napa untuk kedepannya gitu kan, karena memikirkan anak-anaknya dan keluarga yang lain gitu. Si Mas Bro terus merenung, terus berpikir, keluarga-keluarga pun menolak juga, dan di sini si Mas Bro lega. Akhirnya semua mendukung kalau nggak ada kata pengeboran, nggak ada kata operasi. Akhirnya dibawa pulang. Oh ya, di sini gue baca skripnya biar gue takut salah ceritanya gitu, karena kalau salah aduh narasumbernya bakal marah sama gue gitu kan. Jadi di sini gue baca skrip ya. Jadi udah dibawa pulang, si Mas Bro ini mencoba untuk mencari pengobatan alternatif yang dimana tempat itu lumayan jauh dari tempat tinggalnya si keluarga ini. Pokoknya ada di daerah sana lah ya. Singkat cerita, pengobatan terus berlanjut hari demi hari, terus berlanjut sampai dimana si Cahaya pun tertidur dan dia bermimpi kalau dia bertemu ular gede panjang dan ayam berwarna hitam legam, matanya pun hitam gitu. Di situ ayam sama ular ini berantem. Ya, gue nggak tahu berantemnya kayak mana ya, ular sama ayam berantem gue nggak tahu. Tapi di situ dia ngeliat kayak ular tuh mencoba untuk memakan si ayam ini gitu. Sampai si Cahaya ini dalam mimpinya jerit-jerit kayak ya minta tolong, kayak tolong tuh. Dan akhirnya si ayam ini berhasil dimakan sama si ular tersebut. Tiba-tiba si Cahaya terbangun. Habis terbangun, dia langsung mandi. Di sini keluarganya sempat langsung kaget. Loh, kamu kan lagi sakit. Karena di sini kebiasaan Cahaya, setiap bangun tidur pagi, pasti dia langsung mandi. Dan di sini Cahaya menjawab, emang ada yang salah? Saya nggak apa-apa. Saya nggak sakit, saya sehat aja. Emang saya kenapa? Si Cahaya kayak apa ya, ngerasa kalau dia tuh gak terjadi apa-apa sebelumnya, ya normal aja gitu. Di situ dia mulai aneh. Akhirnya dia sembuh itu, hari demi hari dia lalui lagi, dia mulai masuk kerja lagi. Tapi di sini dia masuk kerjanya mungkin karena ada penyakit itu, jadi pihak bos atau pihak perusahaan sih, maksudnya pihak dari kerjaannya masih toleransi gitu untuk ya udah lu pulangnya sore dulu gitu kan, sampai beberapa hari gitu. Iya, terus hari mulai berlalu sampai di mana yang gue bilang tadi, dapet sebuah kelebihan, kayak istilahnya bisa melihat makhluk-makhluk lain dari selain manusia gitu lah, selain hewan gitu. Pas dia pergi mau menuju mana gitu sama si Mas Bro, gue lupa lagi lah, slow. Jadi si Cahaya ini belum tahu gitu kan kalau dia ini punya kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk lain selain manusia gitu kan. Jadi pas dia ketahuan ini di saat dia pulang kerja yang udah nggak sore lagi, jadi udah diganti malam, dan disinilah semuanya terbongkar. Dia melihat orang tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa mata, pokoknya banyaklah darah di sekujur tubuhnya. Dia melihat bukan cuma satu atau dua, bahkan dia melihat sampai 10, 12, 15, bahkan lebih dari itu mungkin. Jadi di situ dia agak kayak dropnya, pokoknya dia bener-bener drop dari situ. Dia ngejerit pas ngeliat kayak gitu, tercengang lah gitu, kaget gitu, kenapa kok tiba-tiba bisa ngeliat begituan gitu. Akhirnya terus dia
Di situ dia sempat kayak drop gitulah, dia nggak mau keluar, dia nggak mau, jadi dia drop, benar-benar drop gitu kan. Itu belum fase-fase dia sampai stres gitu. Dengar lanjutan ceritanya, tontonin terus segmen horor, dan jangan lupa di subscribe juga. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor yang menarik, boleh DM di Instagram gue, biar gue bisa bacain juga, biar bisa gue ceritain juga di segmen horor ini. Tontonin terus segmen horor, karena lanjutannya bakal gue buatin. Dan di sini gue bakal ngebuat sampai mungkin tiga part lah ya, 3 part, atau seusaha gue usahain sampai 2 part lah. Oke, stay positif, tungguin video-video gue selanjutnya di segmen horor, dan bye.